Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, rekan-rekan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, masih dalam bab sabar, dan pada kesempatan kali ini kita akan langsung masuk ke hadis ke-48. Hal ini disebabkan karena 47 sudah dibawakan dan dijelaskan langsung oleh Ustadzul Al-Fadhil Ahmad Zainuddin hafizahullah ta'ala di pertemuan kemarin, yang mana inti daripada hadis tersebut bahwa ada cara-cara yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk meredamkan amarah dan emosi seseorang, sebagaimana yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita langsung masuk ke hadis ke-48. Baik, kita bacakan hadisnya. Wa'an Mu'adz ibn Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril 'ain ma syaa. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menahan marahnya padahal ia kuasa untuk melampiaskannya, Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat kelak, hingga disuruhnya orang itu memilih bidadari-bidadari yang dengan sesuka hatinya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, dan ia berkata ini adalah hadis hasan. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah diterangkan oleh Ustadz Ahmad hafizahullah taala di pertemuan kemarin, kenapa hadis seputar marah dimasukkan oleh penulis dalam bab sabar? Maka jawabannya ikhwatal iman, hal ini menunjukkan bahwa sabar tidak hanya terbatas pada musibah-musibah yang didapatkan oleh seorang hamba. Karena ada sebagian orang yang ingin mempersempit makna sabar. Sabar hanya terbatas pada musibah, ujian, cobaan. Padahal tidak. Sabar memiliki 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menahan diri dari ketaatan kepada Allah Ta'ala, melawan hawa nafsu yang menjauhkan hamba dari ketaatan, maka dia harus bersabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan hal-hal yang Allah Jalla wa'ala haramkan. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi segala macam musibah, ujian, dan cobaan. Maka ikhwatal iman, marah sebagaimana yang telah kita ketahui dalil-dalil tentang larangannya, marah di antara perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Maka Nabi SAW mengatakan la taghdab, janganlah engkau marah. Hal ini menunjukkan bahwasanya marah di antara perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam. Marah yang dorongannya adalah hawa nafsu, mengeluarkan emosi, melampiaskannya dengan cara-cara yang tidak disukai dalam agama Islam, maka ini adalah perbuatan yang dilarang. Maka dari itu kita juga dituntut sabar dalam menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan, di antaranya adalah marah. Baik, ikhwatal iman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, marah definisinya adalah bergejolaknya darah dalam hati untuk menolak gangguan yang dikhawatirkan terjadi.
Ketika di hadapan kita ada gangguan atau semisalnya, maka kita mengeluarkan amarah kita untuk menolak akan hal tersebut. Atau bisa jadi gejolak tersebut disebabkan karena keinginan balas dendam kepada orang yang menimpakan gangguan kepadanya demi menghilangkan gemuruh di dada. Maka dari itu orang yang memiliki amarah yang sangat besar, untuk menghilangkannya terkadang dia harus dilampiaskan dengan cara berteriak-teriak, dengan cara merusak barang-barang yang ada di sekitarnya, piring, gelas, dan semisalnya. Tujuannya apa? Menghilangkan gemuruh di dada. Nah, itulah yang disebut dengan marah. Dan marah ini banyak sekali menimbulkan mudarat, kerusakan-kerusakan, baik kerusakan pada barang-barang yang ada di sekitarnya, bahkan bisa kerusakan pada fisik manusia yang terkena akibat dampak dari amarah yang keluar darinya. Maka dari itu amarah termasuk di antara perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Ketika marah seringkali keluar kata-kata kotor, kata-kata yang kasar, sampai pada akhirnya memukul dan semisalnya, sehingga difahami bahwasanya amarah ini di antara induk juga perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Dan ketika orang marah itu pasti memiliki tanda-tanda. Di antaranya sebagaimana disebutkan, ketika marah menegang urat, otot, dan disertai memerahnya wajah. Kalau orang marah wajahnya memerah, kedua matanya merah, keluar segala urat dan otot ketika dia marah. Kemudian wajahnya muram, cemberut ketika seorang marah. Kemudian terjadinya permusuhan dengan orang lain, baik dengan cara lisannya, tangan, kaki, atau semisalnya. Ini menunjukkan tanda-tanda bahwasanya ia sedang marah. Kemudian juga mungkin dia akan membalas perbuatan-perbuatan buruk yang terjadi kepadanya. Nah, inilah tanda-tanda orang marah. Kalau seandainya itu ada pada diri kita, sadari bahwasanya kita sedang melakukan perbuatan yang dilarang dalam Islam, yaitu melampiaskan amarah yang didorong oleh hawa nafsu kita. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan marah dengan lafaz ghaidhan. Man kadhama ghaidhan. Ghaidh artinya sama, marah, tetapi tingkatannya berbeda dengan al-ghadab. Ghaidh, al-ghadab sama, marah. Namun al-ghaidh itu tingkatannya lebih besar dibandingkan al-ghadab. Kalau ghaidh itu marah besar seperti itu. Ya. Kemudian seseorang baru disebut sebagai orang yang marah dengan ketentuan apa? Wa huwa qadirun ala an yunfidhahu. Dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Itu baru dikatakan orang yang sedang marah. Ketika melihat bawahannya, murid-muridnya, anaknya melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu, dia mampu memarahi. Atau mungkin dia diganggu oleh orang lain yang mana kekuatannya di bawahnya, dia mampu melampiaskan. Itu baru dikatakan sebagai orang yang marah. Sementara orang yang tidak memiliki kemampuan, kekuatan, tatkala diganggu, dihina, dia tidak disebut sebagai orang yang marah. Tapi apa? Sedih dengan gangguan-gangguan yang ia dapatkan. Tidak ada kemampuan untuk membalas. Nggak ada kemampuan. Kekuatan tidak ada, kekuasaan tidak ada. Sejatinya orang seperti ini bukan marah. Aku marah Ustaz, bukan. Tapi sejatinya ini adalah orang yang sedih karena gangguan-gangguan yang ia dapatkan dan dia tidak mampu membalasnya. Orang yang marah itu adalah qadirun an yunfidhahu, dan dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Entah dia lampiaskan dengan lisannya, atau mungkin dengan tangannya, kakinya, atau anggota tubuh yang lainnya. Itu yang disebut dengan orang yang marah. Baik, orang yang marah dan dia mampu melampiaskan amarahnya tersebut, namun tatkala ia tahu di balik ancaman perbuatan amarah yang tidak didasari dengan atau didasari dengan hawa nafsu, kemudian dia tahan dirinya untuk melampiaskan amarah, maka dia akan mendapatkan keutamaan dari Allah Ta'ala. Apa keutamaannya disebutkan dalam hadis ini? Dua. Yang pertama, Allah Ta'ala akan menyanjungnya, memujinya di hadapan para makhluk. Maka dia akan dipanggil, diseru di hadapan para makhluk. Kemudian apa? Yang kedua, dia akan diberikan pilihan
untuk memilih di antara para bidadari surga, bidadari mana yang ia pilih untuk senantiasa menemaninya di surga. Itu keutamaan seseorang yang mampu melampiaskan amarahnya namun dia tahan. Ya. Seringkali kita rasakan hal tersebut. Mungkin dalam rumah tangga ada kejengkelan-kejengkelan yang kita dapatkan. Kita bisa lempar ini, banting ini, mukul tembok, bisa, sangat bisa, karena kita kepala keluarga, mungkin seperti itu. Tapi kita tahan dan tidak kita luapkan, kita tidak lampiaskan, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Dalam hadis ini disebutkan dia akan dipanggil oleh Allah Ta'ala di hadapan para makhluk, kemudian diberikan pilihan bidadari mana yang ingin ia ambil, ingin ia pilih untuk melayaninya di surga Allah Ta'ala. Dan orang yang seperti ini, ikhwatal iman, sangat pantas disebut sebagai manusia super. Sebagaimana hadis di pertemuan sebelumnya yang dibawakan oleh Ustaz Hafizahullah Ta'ala, beliau menyebutkan hadis yang menunjukkan bahwa orang kuat itu bukan dari sisi fisiknya, tapi tatkala ia mampu menahan amarahnya. Laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan dengan menang bergulat, berkelahi, bukan. Orang yang kuat adalah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tatkala dia mampu menahan dirinya dari amarah, melampiaskan emosi. Nah, maka dari itu orang yang seperti adalah manusia super. Ya. Dia mampu marah, dia mampu lampiaskan, namun dia tahan. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan balasan-balasan Allah Ta'ala di surga kelak dibandingkan hanya sekedar melampiaskan hawa nafsunya. Maka tujuan dari amarah tadi apa? Melampiaskan hawa nafsunya untuk menghilangkan gemuruh di dada, kejengkelan, ya. Namun tatkala dia tahan itu semua, dia sabar, tidak dia lampiaskan, maka pahala yang akan dijanjikan adalah akan dipanggil oleh Allah Ta'ala di hadapan seluruh makhluk, kemudian diberikan pilihan atau dia diberikan kebebasan untuk memilih surga, bidadari surga yang mana yang ia inginkan. Dan perlu kita ketahui, bidadari itu ada dua jenis. Yang pertama, wanita yang Allah ciptakan secara khusus sebagai bidadari surga, bidadari asli dari surga. Sebagaimana ditunjukkan dalam surat Ar-Rahman ayat 56, fihinna qasiratut tarf lam yadmithunna insun qablahum wala jan. Ya, di dalam surga ada bidadari-bidadari yang sopan, yang menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh sebelum suami mereka, yang mana kelak akan menjadi penduduk surga baik oleh manusia ataupun jin. Yang dimaksudkan di sini adalah bidadari-bidadari yang mana Allah Ta'ala ciptakan secara khusus sebagai bidadari-bidadari surga. Adapun jenis bidadari yang kedua adalah wanita yang beriman yang pernah hidup di dunia. Selama ia hidup di dunia, beriman, bertakwa, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menghindari, menjauhi segala kemaksiatan, sabar dalam menghadapi segala masalah, ujian, cobaan, kemudian dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah, maka di hari kiamat kelak ia akan menjadi bidadari yang akan senantiasa mendampingi suaminya di surga. Timbul pertanyaan, mana yang lebih baik, mana yang lebih utama, mana yang lebih cantik, bidadari surga yang pertama ataukah bidadari surga yang kedua yang mana dulunya dia pernah hidup di dunia? Maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-mar'atu salihatu fid dunya yakni az-zaujah takunu khairan minal huril ain fil akhirah, ya, wa atyabu wa arghabu li zawjiha, fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara anna awwala zumrah tadkhulul jannah ala mithli suratil qamar lailatul qadar. Kata beliau, wanita salihah di dunia, yaitu para istri yang salihah, yang beriman, bertakwa, lebih baik dibandingkan bidadari di akhirat. Tatkala mereka masuk surga, maka mereka akan menjadi ratunya para bidadari. Istri-istri yang kita miliki saat ini, ketika mereka bisa kita bimbing dengan baik, salihah, bertakwa, kelak mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga dan dikumpulkan kembali bersama keluarga. Mereka-mereka itulah yang akan mendampingi kita, yang mana mereka akan menjadi ratunya para bidadari di surga.
lebih baik dibandingkan bidadari-bidadari yang ada di surga. Yang mana keindahan bidadari di surga telah digambarkan oleh Nabi SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, "Lau anna imra'atan min nisa'i ahlil jannah ittala'at ilal ardi la adha'at ma bainahuma wala mala'at ma bainahuma rihan wala nasifuha yakni al-khimar khairun minad dunya wa ma fiha." Di sini Nabi SAW menggambarkan keindahan bidadari surga. Kalau seandainya seorang wanita surga muncul ke dunia, maka dia akan menyinari antara bumi dan langit. Bumi dan langit akan disinari dengan kecantikan yang dimiliki oleh bidadari surga, dan akan memenuhi bau yang semerbak antara bumi dan langit, yang mana bumi dan langit akan dipenuhi dengan bau wangi yang luar biasa. Kemudian wala nasifuha, yaitu khimarnya, kerudungnya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mungkin secara sekilas kita terbayang sesuatu, itu tidak akan pernah sebanding dengan bayangan kita. Mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat. Wala udhurun sami'at, tidak pernah didengar. Dan tidak pernah terbesit dalam hati manusia bagaimana keindahannya bidadari, kecantikan bidadari. Dan istri-istri orang-orang yang beriman, yang mana mereka juga beriman, salehah, bertakwa, kemudian masuk ke dalam surga, maka mereka akan menjadi ratu-ratunya para bidadari yang keindahannya melebihi daripada keindahan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ini diantara faedah yang bisa kita ambil. Nah, orang-orang yang bersabar dalam menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan, diantaranya adalah amarah yang mampu ia lampiaskan, maka ia akan diberikan keistimewaan, dipanggil oleh Allah Ta'ala di hadapan seluruh makhluknya, disanjung, kemudian diberikan kebebasan untuk memilih di antara bidadari-bidadari surga yang mana yang ia inginkan. Wallahu ta'ala bishawab. Demikian kiranya bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.